Hai, halo Warta People. Ketemu lagi bersama saya Neni Mara dalam Warta Bicara. Hari ini saya ada di mana? Saya ada di ruang kerja Ketua DPRD Kota Palangkaraya. Karena tamu saya adalah Pak Ketua. Kita ketemu langsung Pak Sigit Karyawan Yunianto. Apa kabar Pak? Baik. Biasa dipanggil SKY atau SKY ini bacanya? SKY. SKY. Kenapa suka disingkat-singkat? Karena namanya banyak ya. Supaya nggak salah orang gitu ya. SKY aja supaya lebih familiar. Oke, jabatannya banyak, Ketua DPRD Kota Palangkaraya dan juga Ketua Asosiasi DPRD Kota se-Indonesia sampai tahun depan. Kesibukannya apa Pak akhir-akhir ini? Yang jelas sekarang ini kesibukannya menghadapi pilkada. Oh, menghadapi pilkada. Karena saya sebagai sekretaris DPD ya harus memikirkan seluruh yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Karena semua kabupaten kota milik kepala daerahnya, provinsi juga, jadi sibuk-sibuknya di situ. Kalau dalam kapasitas Ketua Dewan? Kalau di Ketua DPRD ini sudah dalam rangka pembahasan LKPJ dan juga pembahasan LHP BPK dan juga dalam waktu dekat kita akan ngegas lagi ke APBD murni 2025 dan juga APBD perubahan 2024. Iya, ini kalau ketemu Pak Sigit nih udah berubah stylenya. Kalau kemarin tuh musim-musim pileg membranding dengan warna rambut beda gitu ya, tampil beda gitu. Kalau sebagai ketua nih Pak Sigit, karena tahun ini masa jabatan berakhir. Oke, apa PR besar yang masih belum selesai nih untuk kota? PR besar ya yang belum selesai ya bagaimana kita terus melanjutkan pembangunan. Pembangunan yang ada di Kota Palangkaraya dengan menyesuaikan kondisi kultur dan budaya di Kota Palangkaraya. Masih banyak yang harus dibenahi nggak? Oh masih banyak sekali. Masih banyak sekali dan itu memang perlu penanganan yang visioner. Kalau hanya monoton saya kira juga kita akan ketinggalan. Jadi Pak Sigit ini, Pak Ketua ini sudah 3 periode Pak ya? 3 periode dan loyal di satu partai politik besar. Gitu. Jadi kalau misalnya selama 15 tahun terakhir berkecimpung di legislatif. Boleh cerita sedikit dong Pak, karena tak kenal maka tak sayang, latar belakangnya gimana sih di Kalteng udah berapa lama? Oh kalau saya berada sudah dari tahun 98. 98 langsung berkecimpung di partai dan langsung menjabat di legislatif sudah 3 periode sebagai ketua DPRD. Dan sampai sekarang kami masih dipercaya oleh partai yaitu sebagai sekretaris DPD PD Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah. Baik. Jadi selain legislatif, Pak Ketua ini juga adalah orang yang peduli akan olahraga. Jadi kalau kita lihat CV-nya pernah menjabat untuk basket dan juga menembak, perbakin ya, dan motor, Ikatan Motor Indonesia. Bahkan jadi ketua KONI ya. Tahun ini kita juga mau PON nih Pak Ketua ya. Persiapannya apa tuh? Kalau boleh disinggung-singgung sedikit sebelum kita ngomong arah-arah politik lah dikit lah. Yang jelas kalau di bidang olahraga ini harus penanganannya harus jelas. Tahu manajemen, tahu didasari dalam hati dan pikiran, bonding itu suka olahraga, itu dulu. Kalau dia tidak suka olahraga, sudah sulit. Nah itu manajemen juga harus betul-betul manajemen yang baik. Oh jadi ada kayak kecintaan dulu sama olahraga, baru kemudian dia bisa ngurus olahraga dengan benar. Karena kalau ngurus olahraga itu dianggapnya orang gila menurut saya. Kenapa? Karena kita dasarnya udah hobi dulu. Kalau sudah hobi dulu apapun, ya sudah, ayo. Total gitu ya? Total. Walaupun kadang pakai uang pribadi pun ya sudah. Nggak masalah gitu. Karena jadi, karena ngurus olahraga itu tidak mudah. Tidak mudah dan juga berkorban dari materi banyak. Waktu dan materi bahkan itu udah pasti. Oh, biasanya orang kan lihat hasil aja, tapi prosesnya yang berdarah-darah ini yang orang nggak tahu gitu. Kalau kota potensi olahraganya apa sih Pak yang? Oh banyak sekali. Di Kota Palangkaraya ini potensi banyak sekali. Karena juara umum jujur di Porprov itu tidak akan bisa lepas dari kota. Karena semua cabang olahraga itu ada. Mengenai juara umum pindah, ini kan komitmen, sebuah komitmen dari para atlet. Atlet beliau kita bina di Kota Palangkaraya, besoknya begitu Porprov lari ke kabupaten. Ini kan komitmen. Dibajak siapa yang mau ngebajak dengan nilai yang besar Itu yang menurut saya komitmen di dalam memajukan olahraga belum serius.
Baik, jadi kalau potensi olahraga Kota Palangkaraya justru harus jadi kayak pilot project-nya ya? File project-nya ada di Kota Palangkaraya karena didukung oleh sarana prasarananya, semuanya ada di Kota Palangkaraya. Dan semua sudah dikembangkan dengan optimal? Sudah dikembangkan secara optimal. Oke, kalau di 2024 ini ada cabur-cabur baru yang mau dikembangkan lagi nggak? Kalau lihat di kancah PON? Saya kira kita ini semuanya sudah ada ya. Memang perlu pembenahan supaya standarnya ini standar nasional. Supaya kita melahirkan atlet kita, anak-anak kita ini nanti juga standar nasional. Tidak hanya standar ya, kita harus meraih titik puncak itu sebagai bisa ngimbangi daerah kota-kota lain itu bisa. Tapi kalau yang begini-begini aja ya saya kira sulit. Iya, karena Kalteng kan kalau kita lihat bicara olahraga ada Ayung jadi potensial, panahan juga iya. Dan di sekarang juga malah mungkin banyak cabur lain. Iya, atlet kita, anak-anak kita itu potensi. Tapi bagaimana kita itu membinanya? Kita bagaimana untuk melahirkan atlet-atlet ini? Wah, anak-anak kita itu sebetulnya potensinya luar biasa. Saya pernah ngetes kok salah satu cabur, beliau masuk atlet nasional. Saya lawan dengan anak yang baru dari kecamatan, bisa kalah atlet nasional. Nah ini kan artinya anak-anak kita ini potensinya ada. Betul, tinggal kesempatannya aja. Tinggal bagaimana kita memberi kesempatan, pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap sarana prasarana, melalui cabur, melalui KONI kita kembangkan. Udah jadi. Oke, jadi kalau bicara olahraga tuh sebenarnya tidak ada persoalan untuk mengembangkannya ya. Kalau bicara tadi punya kecintaan, materi atau dana pun akan digelontorkan gitu ya. Oke, baik Pak Sigit, ini DPRD udah pindah ke kantor baru udah berapa lama nih Pak? Baru mulai Januari 2024, karena ya kita sudah ngajuin supaya ada hibah ke pemerintah kota melalui pemerintah kota ke DPRD. Sudah ngajukan surat juga belum di ACC, dan saya lihat juga pemerintah kota ini harus mandiri dalam artian ya kita harus berdiri sendiri lah. Kapan lagi kalau kita menempati aset yang bukan dari pemerintah kota, tiba-tiba diminta, ya kita mau tempat di mana? Konsekuensinya ya kita harus mandiri, ya udah bangun sendiri. Bangun sendiri dilihat dari perkantoran depan aja sudah semuanya udah berdiri. Betul. Udah berdiri. Nah, rancangan atau blueprintnya Pemko itu ya di sini memang letaknya dirancang untuk kantor DPR. Seberangnya itu adalah pemerintah kota. Nah, pemerintah kota nggak bangun ya silahkan, tapi DPRD ya sudah. Saya lihat kondisi di kantor DPRD lama. Itu sudah tidak representatif, udah nggak bisa difungsikan, sudah nggak representatif. Ya? Kenapa demikian? Ruangan komisi aja duduknya aja udah dempet-dempetan. Mau rapat tempatnya udah sulit. Mau gantian ngatur waktunya ya udah lebih baik kita mau ngembangin kemana? Wong bukan tanah kita. Lebih baik tanah sendiri mau ngembangin bisa. Dia sudah mandiri. Akhirnya bangun di sini. Jadi ini semua kegiatan di kantor sebelumnya sudah tidak ada, dialihkan semua ke sini? Sudah beralih ke kantor yang baru. Dengan yang lebih luas tentunya ya, privasi masing-masing ini juga lebih luas, nyaman. Representatif, ya walaupun masih ada kekurangan hal wajar. Sambil jalan. Baik. Pak, sampai pencapaian di 3 periode di DPRD Kota, udah cukup, udah puas atau gimana Pak? Yang namanya pengabdian itu tidak ada kata puas. Umur berapapun mau ngabdi dimanapun masih kalau udah bisa. Panggilan ya? Nah ini karena sebuah amanah ya kita harus jalankan. Tapi kita menjadi sebuah kebanggaan itu apabila daerah itu membawa ke kancah nasional. Kenapa demikian? Saya sampaikan bahwa Kota Palangkaraya di kancah nasional bisa menjadi ketua umumnya ADEXI. Dan ketua umum ADEXI ini tidak mudah. Kita ngatur 80 sekian kota. Dan itu pun kita selalu melahirkan, menetaskan peraturan-peraturan yang memang sudah tidak representatif diterapkan. Contohnya terjadi Perpres 33. Kita berjuang, akhirnya
bisa pecah, kita ganti. Terus ada lagi Permendagri yang sekiranya memberatkan di lembaga DPRD berkaitan dengan mobil dinas segala macam. Kita pecahkan akhirnya bisa. Banyak sekali. Melalui forum itu 80 DPRD kota 80 se-Indonesia. lebih, ya. 90-an kan. Jadi kita bisa memberikan kontribusi kepada lembaga DPRD se-Indonesia untuk bangsa dan negara ini sudah mencetuskan. Baik. Dan ketua umumnya kita menjadi kebanggaan dari Palangkaraya. Iya, sudah bicara di level nasional. Itu satu reward tersendiri ya. Sekarang dikit-dikit ketua umumnya Pulau Jawa. Kenapa sih luar Pulau Jawa nggak bisa? Bisa kok. Tapi bisa. Nah, akhirnya itu kebanggaan tersendiri. Dan itu bukan pribadi, tapi itu ada kebanggaan warga masyarakat yang ada di Kota Palangkaraya. Karena dipilih bukan mengajukan diri ya Pak? Tidak. Jadi itu memang ada kriteria, begitu diajukan baru dipilih. Dan begitu kita tampil, akhirnya terjadilah kesepakatan. Ya sudah, berarti kan ini sebuah Kota Palangkaraya diperhitungkan di kancah nasional kan begitu. Oke, jadi tantangan demi tantangan udah dijalani gitu Pak ya, dilewati. Secara pribadi apa sih Pak yang masih ini setelah 2024 di DPRD Kota sudah tidak lagi, next step-nya apa Pak? Next step-nya saya bahwa kebetulan saya itu melalui partai PDI Perjuangan. Ya next step-nya ini saya akan melahirkan pemimpin-pemimpin bersama dengan teman-teman DPD dan melalui persetujuan DPP. Kami akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang visioner dalam menjalankan Trisakti Bung Karno. Yaitu, jadi kita harus visioner ke depan supaya seprovinsi Kalimantan Tengah ini lebih baik dari yang sudah. Sekarang baik, tapi lebih baik. Lebih baik lagi. Ya. Oke, kita sudah ada di pertengahan tahun 2024. 2024 akhir tahunnya kita mau milih kepala daerah. PDIP sudah punya banyak nama Pak. Yang jelas di partai kami sudah ada. Ini kami juga sudah mengajukan untuk surat penugasan menjadi kepala daerah di beberapa kabupaten kota dan juga provinsi. Dan info yang kami dapat bahwa provinsi sudah pleno DPP dan sudah diputuskan bahwa calon gubernurnya, calon wakil gubernurnya tinggal menunggu surat tugas. Itu kapan tuh akan diketahui oleh publik? Bulan ini? Kalau suratnya sudah di tangan. Yang jelas rapat plenonya DPP sudah. Jadi rekomendasi pusat sudah turun. Bukan rekomendasi, surat tugas. Surat tugas ya. Surat tugas. Anda sendiri? Nah, nanti kita lihat. Karena kan kalau kita lihat yang mendaftar ke partai politik juga cukup banyak Pak ya. Iya. Cukup banyak. Artinya banyak wajah-wajah baru yang memunculkan dirinya sebagai orang nomor 1 maupun orang nomor 2 di provinsi bahkan kabupaten kota. Anda melihat bagaimana nanti nih persaingan konstelasi politiknya seperti apa lah kalau untuk Kalteng? Kayaknya cukup bakal seru, panas atau seperti apa? Konstelasi politik di Kalteng ini sangat bagus kok. Bisa menjadi percontohan di seluruh Indonesia. Artinya masyarakatnya pun sudah sangat melek politik. Masyarakatnya pun di dalam pembelajaran demokrasi pemilu secara umum berjalan dengan baik. Artinya apa? Berarti masyarakat Kalimantan Tengah ini hati. Betul. Partai politik nggak usah terlalu bekerja keras untuk mengajarkan penyelenggara pemilu atau pemilihan kepala daerah nanti juga nggak usah terlalu repot-repot gitu ya. Tidak terlalu was-was. Karena beberapa kali di dalam pembelajaran demokrasi yang ada di Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan baik. Dapat berjalan dengan damai, tidak ada permasalahan. Daerah lain sudah ada pengajuan ke MK, Kalteng nggak ada. Jadi masyarakat pun sudah hati. Sudah menerima dengan legowo apapun keputusan itu ya. Karena jangan sampai berakhir ke meja hijau MK Pak ya. Jadi artinya ketika pun ada pihak-pihak yang menginginkan gesekan-gesekan atau friksi-friksi di masyarakat, kalau untuk Kalteng udah masyarakatnya isu-isu atau sesuatu yang digoreng-goreng itu udah deh, nggak akan terjadi seperti itu ya. Sudah sejak dicetuskan bahwa
Bung Karno sudah meletakkan batu pertama di Palangkaraya. Bapak Bung Karno ini kan bapak nasionalis. Warga masyarakat Kalimantan Tengah itu sama, sudah menyatu dan bahkan sudah dicanangkan sebagai bumi Pancasila. Jadi kalau gesekan-gesekan diciptakan tidak akan terjadi di Kalimantan Tengah, kecuali memang ada pihak-pihak yang berkeinginan dan memang kuat sekali, memang harus terjadi, ya mungkin itu juga bisa akan terjadi. Tapi saya punya keyakinan warga masyarakat Kalimantan Tengah harati sudah. Baik. Nanti kira-kira calon-calon yang muncul nih cukup banyak nggak Pak? Calon yang muncul Atau banyak muka baru, bervariasi atau seperti apa? Ada banyak kejutan, ada kejutan nggak kira-kira gitu nanti? yang jelas ada kejutan. Ada kejutan. Ada kejutan beberapa ini nanti, tapi kami tidak perlu sampaikan terlebih dahulu. Off the record dulu ya. Off the record dulu, nanti ada saatnya. Karena ada wacana ini kan masih sampai bulan Agustus. Oke. Agustus baru pendaftaran. Jadi masih ada 2 bulanan kita lihat geopolitik di dalam penetapan calon ini. Oke, jadi ada banyak hal-hal baru nanti untuk wajah politik di Kalimantan Tengah, Iya. gitu ya. Oke, Pak Sigit, Pak Ketua, kalau lihat dari latar belakang Anda, sebenarnya baru masuk politik tuh kira-kira berapa tuh Pak? Saya sebetulnya kalau di partai ini saya sudah dari sononya sudah lahir dari darah PNI. Dari darah PNI, yaitu orang tua saya, bapak saya itu PNI, Marhen. Nah dari sana darahnya udah darah pure Soekarnois, nasionalis. Jadi memang udah ada kecintaan jalur Sudah. itu ya, walaupun sebelumnya berkecimpung untuk sektor swasta gitu ya. Oke, jadi memang ada kecintaan terhadap politik dan kemudian bisa memberikan sumbangsi dan berperan untuk masyarakat melalui jalur ini. Betul. Oke. Karena kita mau mengabdikan diri di tatanan pemerintahan Indonesia ini kan satu-satunya jalan, satu jalan itu adalah politik, Iya. yaitu melalui partai politik. Dan duduk di wakil rakyat, jadi Duduk dewan. di situ, karena peserta pemilu itu adalah partai politik. Betul. Tapi kalau dewan untuk yang periode 5 tahun ke depan ini banyak wajah baru juga ya Pak ya? Saya lihat banyak wajah baru hampir separuh. Dan anak-anak muda juga lebih banyak. Yang baru separuh, yang lama separuh. Ya mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mewarisi semangat membangun dan mudah-mudahan dapat menjalankan amanah dengan baik. Nah itu harapan-harapan yang disampaikan. Iya. Baik Pak, kalau misalnya, tapi kalau sinergitas di Kota Palangkaraya bagus Pak ya? Kalau sinergitas bagus, Legislatif, yudikatif dan tidak ada masalah. Kekuatan sebuah pemerintah negara itu kan kekuatan ada di 3. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah kalau 3-3-nya ini sudah menjalankan tugas dan saling mengisi, saling menghargai, saya kira tidak ada masalah. Pasti akan berjalan dengan baik. Tapi kalau sudah ada satu egosentris, itu sudah nggak akan baik jalannya. selama menjadi ketua tentu kan menghadapi banyak anggota yang dengan banyak karakter, banyak pemikiran, banyak keinginan, banyak kemauan, beda partai, beda fraksi gitu. Nah, apa sih Pak tipsnya sehingga kemudian bisa langgeng mimpin lagi gitu? Tipsnya ya sabar saja, ikhlas jalani, ini amanah. Ya kita sebagai pemimpin harus bisa. Kalau jiwanya bukan pemimpin ya nggak sulit. Tapi kalau sudah jiwanya pemimpin ya sudah dirangkul semuanya. Ada ilmu manajerial khusus ya? Ya ada, karena karakternya kan beda-beda. Karakternya beda-beda, partai politiknya beda. Ya memang kalau dilihat dari sisi situ agak sedikit, waduh sulit nih. Padahal kalau kita jalani dengan ikhlas, dengan sabar, bisa kok semuanya. Oke. Artinya dalam menjalankan hal-hal atau sesuatu berhubungan dengan kebijakan gitu tidak semerta-merta, wah ini karena satu partai mas saya ini saya bela atau apa, enggak juga Pak ya? Wow. Yang jelas kalau sudah di DPR itu udah bicaranya sudah lembaga. Apakah saya harus menonjolkan salah satu partai saya? Ya enggak juga. Cuma ajaran-ajaran yang ada di dalam partai saya di dalam membangun Kota Palangkaraya ini ya kita terapkan. Apa ajarannya? Kan ajarannya adalah
mensejahterakan masyarakat. Yang tidak ya jangan. Itu kuncinya. Tapi kalau di dalam menjalankan ini apa namanya match-nya atau komitmennya udah beda, sulit. Contohnya seolah-olah bahwa saya sudah di DPRD. Wah saya ini wah semuanya. Wah pokoknya ada semuanya. Nggak bisa. Itu tidak akan lama. Oke. Baik. Itu perlu tips khusus dan memang ada sense of leader-nya Pak ya? Ya harus. Belajarnya itu pun Itu memang harus ya ada di dalam diri itu ada persentasenya berapa silakan. Betul. Habis itu dari penggeblengan kondisi. Oke, apa yang jadi tantangan Pak dalam mungkin dalam manajerial di DPRD ataupun di hal lain gitu, mungkin yang bisa jadi ilmu untuk bisa kita tips sebagai inspirasi seorang Pak Sigit. Ya tantangannya kalau menyatukan berbagai macam pendapat baru disimpulkan akhirnya jadi satu. Itu tantangan. Tapi nggak begitu berat juga. Karena begitu kita asal kita jalankan secara profesional, tidak ada embel-embel lain, saya kira juga mudah untuk dimengerti. Tapi kalau sudah ada keinginan embel-embel lain, nah itu udah sulit tuh. Baik, jadi kalau ketemu dengan Pak Ketua nih ya, mau tanya apa aja beliau akan bersedia untuk jawab gitu. Jadi bukan sosok yang susah untuk dimintain informasi gitu. Mau doorstop di mana aja, sepanjang beliau berkenan, bisa kasih informasi dengan gamblang kepada siapapun yang ingin dapat info gitu ya. Jadi bagian dari mudah bersosialisasi itu juga salah satu nilai lebih ya. Perlu itu. Perlu ya. Perlu. Nggak bisa kita hidup ini masuk sendiri. Nggak bisa. Atau karena ada juga kan merasa, oh saya merasa ada posisi tertentu sehingga kemudian mesti jaga jarak itu tuh harus diinin Pak ya. Oh itu jangan sampai gitu. Begitu. Itu tidak akan lama. Itu tidak akan lama. Kalau memiliki karakter demikian tuh nggak lama. Iya. Baik, nah berkaitan dengan itu Pak, kalau bisa sebagai ketua dewan apalagi, ketemu dengan masyarakat tuh nggak cuma di kantor, di rumah pun penuh terus di rumah. Jadi jam-jam istirahatnya kapan tuh Pak ketemu sama keluarga tuh? Saya itu paling malah justru jarang dengan keluarga. Keluarga ya kalau di rumah itu saya say hello, udah cipika-cipiki sama anak, udah habis itu nemui tamu bahkan sampai jam 12, sampai jam 2 baru tidur. Nanti bangun kerja ke kantor sudah rutinitas. Ya karena sebagai orang partai politik kalau kita mengunci diri, sulit. Baik, jadi siapapun yang mau ke rumah gitu, nggak akan ada penolakan Pak ya? Nggak ada. Pasti ada ditemui ya? Saya persilahkan asal saya ada di rumah. Oke. Jadi konstituen itu dipelihara dengan baik? Konstituen kita tidak harus, katakan saya nggak merasa dipelihara, enggak, biasa saja. Yang penting saya ketemu, say hello, oke. Kita ketemu, ayo kita ngopi pinggir jalan, oke. Ayo makan bareng-bareng, oke. Jadi tidak ada kayak seolah-olah bahwa kita harus memelihara. Enggak perlu. Atau ketika diundang pun akan datang ketika ada waktu. Kalau kita ada waktu kita datang. Tapi kemarin ketika 2024 periode ini udah nggak bisa mencalon di kota lagi Pak ya? Sebetulnya bisa. Cuma kan kapan saya ngasih kesempatan kepada kader-kader yang ada di kota. Makanya saya begitu penugasan partai saya harus ke RI ya saya siap. Konsekuensinya saya siap. Ya sudah. Nah, legowo itu memang udah ada masalah saya. Apapun yang ditugasi DPP saya siap. Baik, mau berkiprah di mana saja? Siap. Apakah harusnya di kota? Enggak juga tuh. Saya akhirnya dikasih tugas di RI, ya saya jalani. Dan saya jalani dan lumayan saya tidak ada yang namanya permainan money politik, tidak ada saya. Suara saya juga signifikan. Tapi kalau saya main duit mungkin lebih dari itu. Tapi pun hasil oke. Jadi tapi legowo dengan apa yang diterima. Tidak ada masalah saya. Kemarin ikut melamar untuk pilkada? Ada. Yang jelas saya kemarin melamar di provinsi. Oke, apa yang menjadi latar belakang ketika sudah di belasan tahun nih di kota, lalu kemudian maju ke RI di DPR RI kemarin, tapi kemudian hasilnya masih belum sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Tapi dengan perasaan legowo menerima, lalu kemudian sekarang mencoba ke jalur lain. Apa yang menjadi panggilan hati Pak?
Panggilan Masih saya, masih belum cukup gitu atau gimana Pak? enggak, panggilan saya itu yang jelas saya berpikir gimana sih Kalimantan Tengah ini akan lebih baik. Walaupun sudah baik, tapi akan lebih baik. Jangan sampai kita sebagai warga Kalimantan Tengah, kita tidak ikut turut serta membangun daerah. Jadi itu yang menjadi keinginan saya, turut serta membangun. Nah, membangunnya melalui apa? Melalui partai politik. Melalui apa? Eksekutif, legislatif. Saya eksekutif sudah. Legislatif sudah. Sekarang saya eksekutif. Saya coba, ayo kita bangun. Kita ini kan kalau masyarakat memiliki calon-calon yang visioner, saya yakin. Saya memiliki keyakinan bahwa di Kalimantan Tengah warganya sudah harati, dan saya yakin kalau calon ini visioner, saya yakin juga akan disegani oleh masyarakat Kalimantan Tengah. Jangan main-main di Kalimantan Tengah, bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidak harus semuanya itu dengan uang, tapi dengan komitmen. Komitmennya bagaimana untuk membangun daerah. Tapi kalau hanya dengan uang komitmennya, saya yakin ya kesana Nggak long last, orang bilang nggak lama gitu ya. Karena udah orientednya kan gimana ngembaliin uang saya. Kan begitu, kita secara logika saja. Tapi kalau komitmennya bagaimana membangun Kalimantan Tengah? Nah, ayo kita sama-sama. Apa sih ke depannya? Kita kan harus juga memikirkan pembangunan jangka panjang juga. Baik. Gitu. Baik, tapi jalan politik ini kan menjadi sesuatu pilihan ya sekarang. Kalau kita lihat banyak anak-anak muda juga terjun dan kemudian dia berhasil untuk duduk nggak cuma di kota, kabupaten, provinsi, bahkan juga di level nasional. Ada mungkin tipsnya gitu atau harapannya gitu terhadap generasi-generasi muda yang kemudian mengambil pilihan untuk ada di jalur politik. Tips generasi muda sekarang ini kan sudah milenial ya. Gen Z malah ya. Gen Z malahan. Oke, kita memahami semua proses era itu. Era sekarang ini kan serba cepat. Serba cepat. Dan itu sudah tidak bisa dipungkiri. Karena kondisi kemajuan suatu era. Betul. Nah, sekarang tip kami, kalau bisa sejak dini harus mulai ditanamkan sebuah pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan moral. Ini sangat bahaya, karena sekarang semua dengan IT ini cepat serba. Tapi kalau tidak diimbangi dengan moral, ini sangat bahaya. Makanya di Kota Palangkaraya saya begitu perda penerapan Pancasila, ini langsung saya ketok kemarin. Supaya pembelajaran sejak dini yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, di dalam ideologi kita, ini segera untuk betul-betul menjadi catatan untuk melakukan pembelajaran. Karena itu sebagai dasar anak-anak kita. Sekarang banyak sekali anak-anak kita sama orang tuanya. Ini kejadian beberapa. Ada dengan orang tuanya sudah tidak menghormati, bahkan dengan orang tuanya saling pukul. Ini kan sudah era, ini kan sudah mengikis, terkikis yang namanya pendidikan yang ada nilai-nilai yang ada di Pancasila. Jadi percuma pinter akademis, matematika bagus, bahasa asingnya oke, tapi kalau bicara moral, etika, sopan santunnya kurang, nggak pasti sekarang juga. kita, sekarang sudah terwujud toh beberapa kejadian orang muda dengan orang tua seolah-olah melecehkan. Itu yang terblow up beberapa, yang tidak terblow yang kita tidak tahu. Kan itu sebuah etika. Baik. Sekarang kita aja sebuah perdebatan. Sama orang tua aja sudah nggak menghargai. Etikanya di mana? Apalagi menghargai ini nanti lama-lama juga orang tuanya kan masa bodoh loh sama orang tuanya. Kan begitu. Ini yang kita harus waspadai. Itu salah satu tip untuk anak-anak kita generasi milenial dan Z ini supaya jangan sampai terburuk bangsa ini.
Apalagi kemarin begitu ada penguatan Pancasila melalui DPRD Kota udah langsung di ACC itu Pak ya. Langsung saya sudah diketok jadi ini perda. Nah implementasinya itu tergantung pemerintah kota. Terapkan enggak? Perda sudah kita sahkan. Itu harus diterapkan. Panggil itu kepala dinas pendidikan, panggil itu seluruh dunia pendidikan, baik itu dari dini sampai ke SMP, itu udah harus sering dilakukan pembelajaran yang namanya pendidikan Pancasila. Betul, jadi kalau lihat sekarang info-info di medsos begitu cepat berkaitan dengan moral, etika, bikin miris juga Pak ya kita sebagai... Sekarang sama orang tuanya sudah ada yang membunuh, ada yang ini, waduh. Ini kan sangat mengkhawatirkan. Betul. Informasi yang begitu terbuka juga bikin deg-degan juga kita yang baca. Betul. Gitu. Pak Ketua, ini kalau setengah jam, waktu kita 30 menit. Ini memang sangat singkat, apalagi bicaranya macam-macam tadi kan. Bicara pandangan politik, bicara olahraga, dan juga bicara hal-hal berkaitan dengan sedikit menyinggung latar belakang pribadi gitu. Bapak 98 sudah ada di Kalteng Pak ya, bahkan sekarang berkeluarga, istri orang Dayak. Ya, jadi ada apa ya, kecintaan tersendiri terhadap daerah ini Pak ya. Apa yang membuat betah di Kalteng Pak? Yang jelas saya itu saya udah masuk ke daerah-daerah yang pedalam, itu ketemu dengan saudara-saudara kita, itu yang namanya sebuah budaya, yang namanya sebuah adat luar biasa. Itu memang menjadi pembelajaran bagi saya. Ternyata Kalimantan Tengah itu luar biasa. Luar biasa. Nah ini yang harus kita jaga. Ini yang harus kita pertahankan. Contoh yang agak sedikit mengkhawatirkan. Ini wilayah daerah kita ini kan pertambangan cukup besar. Ini yang mendapat konsesi ini kan ormas keagamaan. Sekarang kita di Kalimantan Tengah, di Kalimantan lah. Di sini ada organisasi yang luar biasa yaitu namanya DAD. Sampai ke Mantir, ya kan? Damang, Mantir segala macam. Kenapa beliau-beliau ini tidak dikonsensi? Kenapa nggak dapat? Kok malah yang dapat ormas keagamaan? Sedangkan ini wilayahnya ini punya saudara-saudara kita. Ini kan sudah nggak benar juga. Nah ini yang harus kita serukan. Jangan hanya ormas keagamaan. DAD itu justru malah yang memiliki wilayah. Oke, ini yang harus kita suarakan, kita dorong Pak ya. Iya, sekarang saudara-saudara kita, apakah kehidupannya di dalam sana sudah sejahtera? Belum. Saya itu sudah sampai ke dalam, mandi aja masih di sungai. Ya. Ini kan listrik aja belum masuk. Ini kan kita ketinggalan. Iya, kita malah jadi penonton. Kita jadi penonton. Nah ini yang menjadi catatan, ini harus nggak bisa gini terus. Iya. Kan karena begitu. Hal-hal lain bisa menimbulkan konflik sosial yang kita nggak inginkan. Kalau terjadi kesenjangan sosial yang amat sangat tinggi, maka itu akan sangat bahaya. Sangat bahaya. Ini yang harus kita memperkecil konflik. Gimana caranya? Ya kehidupan saudara-saudara kita ya harus diangkat. Melalui apa? Berbagai macam program. Jadi programnya apa? Umpama yang paling mudah. Saudara-saudara kita di dalam sana banyak kok yang bercocok tanam. Banyak kok yang menanam tanaman-tanaman kayak sayur mayur banyak. Tapi mau bawa ke kota mana bisa? Jalannya aja kalau hujan itu bisa kita terpatat. Nah, itu kan gimana cara mensejahterakan? Infrastruktur tingkatin. Walaupun sudah tidak terisolir lagi. Ya. Sudah terbuka dengan baik. Tingkatkan supaya apa? Transportasi enak. Iya. Kemana-mana enak. Objek wisatanya juga enak. Bagus. Loh, di pedalaman banyak objek wisata yang luar biasa. Cuma siapa yang mau masuk? Loh, infrastrukturnya kayak gini. Iya, dan juga mungkin tidak ada sarana akomodasinya yang representatif juga. Iya. Jadi beberapa permasalahan masih banyak. Baik. Ini yang menggelitik, yang menjadi dorongan tersendiri untuk kemudian kalau punya kesempatan untuk membangun Kalteng, kenapa tidak Pak ya? Kenapa tidak? Nah, ya semoga impian dan harapan itu bisa terwujud Pak ya. Amin. Last but not least, closing statement Pak.
setengah menit aja. Apa? Silakan Bapak, apa yang ingin Bapak suarakan? Statement. Boleh. Apa itu ya? Yang jelas kami pertama mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada warga yang ada di Kota Palangkaraya, yang mana kami telah diberi amanah selama 15 tahun sebagai Ketua DPRD Kota Palangkaraya, dan bahkan kami dipercaya secara nasional sebagai Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota Palangkaraya. Itu menjadi sebuah Bangga. tanggung jawab Tanggung jawab. pada diri saya, dan itu sudah kami laksanakan dengan baik, membawa khususnya Kota Palangkaraya. Nah, mudah-mudahan kami menjabat sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah, kami bisa memberikan ide-ide visioner dalam rangka membangun baik yang ada di kota, baik yang ada di kabupaten, dan juga di Provinsi Kalimantan Tengah. Mari kita sama-sama kita bangun seluruh Kalimantan Tengah dengan visi yang sama, yaitu menjadi Kalimantan hebat. Baik. Terima kasih. Oke. Menjadi Kalimantan hebat. Hebat. Oke, ini apalagi kita deket sama ibu kota Nusantara, jadi jangan sampai Kalimantan Tengah ketinggalan ya. Iya. Baik. Di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Untuk topik yang mungkin lebih ringan lagi, lebih santai, biar lebih kenal sama Pak SKY Sigit Karyawan Yunianto. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitasnya. Salam sehat, Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Warta People, demikian Warta Bicara, sampai jumpa.